Anda kembali bersama kami di Kabar Petang, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita. Saya mau ke Mbak Sani Budianti sekarang. Mbak Sani, tadi kita sudah mendengar pernyataan sebelumnya dari Bu Retno yang mengatakan bahwa sang anak ini berdasarkan informasi dari orang tua bahwa anak ini stres belajar. Namun di sisi lain juga Pak Tajudin mengatakan bahwa anak ini juga hilang kondusivitasnya dan kemudian akhirnya bermain handphone dan kemudian handphonenya disita. Artinya banyak faktor yang menyebabkan anak ini stres, Mbak. Bagaimana pengamatan dari Mbak Sani selaku psikologi melihat psikologis atau mental sang korban? Ya, memang sangat memperhatikan sekali kasus ini. Kalau kita lihat bahwa stres itu bisa terjadi karena anak mempersepsi sumber daya yang dimilikinya tidak sanggup lagi mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi kalau saya lihat bisa saja memang ada kecemasan, kekhawatiran dari apa yang sebenarnya dia kondisinya itu tidak bisa membuat dia misalnya menjadi lancar sekolahnya begitu. Kalau kita lihat di era pandemik ini memang segala penyesuaian secara cepat harus dilakukan, termasuk kemandirian dalam belajar online itu sangat-sangat tidaklah mudah bagi seorang anak, apalagi dengan tugas yang sangat berat dan lain sebagainya. Nah, penyesuaian yang tidak bisa secara cepat itu bisa membuat anak tertekan, stres, dan bahkan bisa menimbulkan suatu depresi. Apalagi dengan adanya informasi-informasi yang mungkin saja itu menambah tekanan, menjadi trigger seseorang untuk mengambil cara atau nekat karena merasa tidak ada lagi masa depannya. Oleh karena itu menurut saya dalam kasus ini perlu memang berbagai macam pihak untuk bertanggung jawab juga. Ya. Bagaimana sebenarnya kasus ini dan apa sesungguhnya kontribusi lingkungan yang bisa menyelamatkan anak-anak dengan kondisi yang sama. Mbak mengatakan bahwa ada banyak faktor, termasuk juga kita mengatakan faktor pendampingan dari orang tua. Bagaimana kemudian Mbak Sani melihat faktor pendampingan orang tua, terutama selama PJJ yang saat ini berlangsung tentunya di rumah masing-masing, karena tentunya sang anak ini tidak bersama dengan teman-temannya, tapi hanya dengan keluarganya saja, Mbak? Betul sekali, dengan pola PJJ atau pembelajaran jarak jauh, faktor utama orang tua dan guru ini sangat berpengaruh pada kelancaran belajar pada seorang anak. Kondisi mental pun bisa kita deteksi di awal ketika orang tua bisa mendampingi anak secara dini. Begitu pula komunikasi antara guru dan orang tua dan murid. Sehingga orang tua juga bisa memastikan apa yang dilakukan oleh anak dan apa hambatan-hambatan yang terjadi pada anak mereka. Terutama juga guru yang dalam hal ini menurut saya juga wajib berkomunikasi dengan orang tua ketika ada masalah yang deteksi terjadi pada muridnya begitu. Terutama misalnya saja beban berat ketika misalnya PR menumpuk atau ulangan atau banyak juga bidang-bidang studi yang sebenarnya mereka tidak paham ketika belajar jarak jauh. Ini sangat dimungkinkan untuk ada pembelajaran tambahan atau ada komunikasi tambahan kepada gurunya agar murid benar-benar jelas apa yang sebenarnya diterangkan oleh gurunya. Dan ini yang menurut saya selama PJJ kadang-kadang tidak berjalan dengan baik. Sehingga murid menanggung tekanan itu, ya, menanggung sulitan itu secara seorang diri tanpa ada bantuan dari lingkungan termasuk orang tua, keluarga maupun dari guru itu sendiri. Karena posisinya seperti ini juga Mbak Sani, apa yang dikatakan Pak Tajudin tadi, orang tua juga kewalahan Mbak Sani dalam mengajar anak secara daring ini. Iya. Betul, oleh karena itu tadi guru tidak bisa sendiri, orang tua tidak bisa sendiri, harus ada komunikasi dan kemudian penyesuaian. Menurut saya kurikulum itu memang sudah ada, tapi penyesuaian dalam pelaksanaan kemudian disesuaikan dengan kondisi anak, menurut saya itu sangat perlu saat ini. Karena kita tidak bisa juga menyalahkan anak, karena anak adalah korban dari sistem yang mungkin tidak terlalu rigid atau terlalu kaku. Dan kita harus menyelamatkan anak bangsa ini gitu. Jadi jangan justru anaklah yang menjadi korban karena sistem yang terlalu kaku dan pemaksaan karena harus memang anak ini mengejar beban yang begitu beratnya sehingga mereka akhirnya lebih baik memutuskan untuk berperilaku nekat begitu dibanding dia menyelesaikan tugas yang sangat berat yang menurut mereka sudah tidak bisa mereka jalani begitu. Ya, tidak hanya orang tua saja, namun juga pendampingan dari guru tentunya sangat dibutuhkan. Kemudian bagaimana mungkin kita ke Pak Tajudin lagi, Pak Tajudin lagi, kita melihat bagaimana sistem proses belajar mengajar yang ada di sekolah korban ini sebenarnya apakah sudah memenuhi ketentuan, apakah sudah diperiksa juga mungkin dari guru dan juga kepala sekolah, Pak? Jadi begini,
Saya cuma bisa memberikan penjelasan secara umum saja. Ya karena sebenarnya sekolahnya ini berada di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi secara umum saya kira dari kementerian, mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sudah menyederhanakan dengan sangat sesederhana mungkin pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi bukan saja siswa sebenarnya yang stres, orang tua juga sangat stres dengan ini, tapi apa yang bisa kita buat? Ya saya kira hal inilah yang terbaik. Jadi kalau memang mungkin ada dari KPAI ada solusi-solusi, ya sebaiknya diberi masukan kepada Dinas Pendidikan. Mungkin ada langkah yang diketahui oleh KPAI yang lebih tepat kita laksanakan, yang melebihi dari apa yang dilaksanakan oleh kementerian saat ini. Saya kira kalau di kita itu hampir seluruh pembelajaran mulai dari PAUD, SD, SMP dan SMA. Kalau SMA itu kan berada di provinsi yang kami tangani ke SMP. Itu semua sudah dilaksanakan penyederhanaan oleh kementerian dan diberikan kewenangan sepenuhnya juga lebih banyak kepada kabupaten kota untuk merancang sistem pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi saya kira kalau kita bicara stres, saya kira lebih banyak juga orang tua yang stres karena banyak sekali telepon-telepon yang masuk ke saya menanyakan kapan sih sekolah ini dibuka. Kami sudah tidak bisa lagi mengajari anak kami sering bertengkar dengan suami, istri atas Baik Pak Tajudin, pembelajaran anak ini. Meskipun tadi posisinya berbeda, ya. Pak Tajudin, apa yang disampaikan orang tua dari yang siswa ditarakan ke Dinas Pendidikan maupun ke KPAI. Tadi Ibu Retno terlebih dahulu yang menanggapi. Ibu Retno, perbedaan informasi yang diterima ini agar tidak jadi disinformasi juga ya. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah kami mendengar sendiri juga dari sang ibu gitu loh. Tapi bahwa apa yang disampaikan oleh kepala dinas bisa saja terjadi. Jadi anak ini putus asa menjalankan tugas tidak mampu mengikuti daring itu, lalu kemudian dia mencari kesenangan lain dengan tadi ya bermain handphone yang diceritakan tadi. Itu bisa saja. Tapi problemnya di sini PJJ-nya kan bermasalah berarti. Di sini tadi yang Ibu Sani katakan saya sepakat. Kita itu harusnya menolong anak dan juga menceritakan seperti tadi itu kan juga kita jadinya artinya ada seolah menyalahkan anak, padahal anak tuh korban loh di dalam sistem ini gitu ya. Sama halnya lah waktu yang di Goa kan juga langsung tiba-tiba dikatakan masalahnya adalah asmara gitu, padahal polisi menemukan fakta bahwa percakapan terakhir itu dan percakapan beberapa minggu itu adalah terkait PJJ. Nah artinya begini loh ya, kalau kami melihat bahwa baik sekolah di bawah Kemenak, baik sekolah di bawah Kemdikbud kan berarti ada masalah dalam pembelajaran jarak jauh. Sudah masuk fase 2. Tadi Pak Tajudin bilang sudah ada kurikulum dalam situasi darurat. Iya, tapi kurikulum situasi darurat misalnya itu seharusnya bisa membantu. Dari hasil pengawasan kami di 42 sekolah, banyak sekolah tidak berani memutuskan menggunakan kurikulum dan situasi darurat karena erapot. Jadi erapotnya nanti kalau situasi darurat itu kurikulumnya berkurang kompetensi dasar. Kalau misalnya kurikulum 2013 ya 20 kompetensi dasar, di sini bisa 10, hanya 10, tapi erapotnya tetap 20 KD. Jadi guru dan sekolah ragu-ragu. Sementara arahan kepada dinas-dinas pendidikan, saya bicara seluruh Indonesia ya, bukan hanya bicara Tarakan, itu ternyata tidak terjadi upaya untuk mengarahkan sekarang bencana menggunakan kurikulum dalam situasi darurat agar lebih ringan tugas anak-anak, agar lebih ringan beban belajar anak-anak dan guru. Itu kan kemudian banyak tidak terjadi. Banyak sekolah tetap menggunakan kurikulum 2013 yang sangat berat, bahkan sebelum pandemi pun itu berat. Yang berikutnya lagi adalah saya rasa ini harusnya menjadi refleksi. Nah, untuk mengetahui apakah betul penyebab utamanya apa, ya diperiksa dong. Guru dan sekolahnya periksa oleh Kemenak, kantor wilayah agama setempat. Ini kan untuk perbaikan berikutnya agar tidak jatuh korban lagi. Harusnya seluruh guru, kepala dinas itu punya perspektif perlindungan anak. Jadi hak hidup adalah pertama. Hak kedua adalah hak sehat. Dan ketiga baru hak pendidikan. Kalau memang anak-anak tertinggal gara-gara pandemi, nanti bisa dikejar gitu. Asalkan mereka tetap sehat dan tetap hidup. Baik. Nah, jadi anak-anak dalam problem mengatasi masalah psikologinya ini, sekolah bisa melibatkan guru BK ya untuk membantu juga. Ya ini harus sinergi menurut kami. Silakan ditanggapi Pak Tajudin. Jadi ya
saya kira begini juga, kalau masalah keprihatinan anak, mungkin guru, kepala sekolah, kepala dinas itu sangat prihatin melebihi dari keprihatinan KPAI. Jadi saya tadi sampaikan, kalau ada konsep pendidikan yang lebih baik yang ditemukan oleh KPAI, sampaikanlah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya itu kita laksanakan, tidak sekadar menyalahkan aja. Jadi kalau masalah ini, kalau masalah stres, Bapak Ibu Retno, itu kan berapa juta itu siswa yang ada di Indonesia, yang terjadi kan baru Ibu temukan 2. Kalau penyebabnya karena stres pembebanan siswa, ya mungkin sudah Satu ratusan aja korban. Pak nyawa Pak, Ya. satu aja nyawa itu. Saya katakan prihatin, tapi itu kan juga mungkin Ibu Retno dari KPAI, tolonglah juga diberikan masukan kalau ada konsep pendidikan yang lebih baik yang Ibu temukan, tidak sekadar memberikan kritikan yang begitu seperti tadi sudah Ibu menyampaikan itu siswa SMP. Padahal sebenarnya itu kan kalau ketemu dengan bicara dengan ibunya itu kan sudah salah informasinya Ibu. Jadi kalau masalah keprihatinan, kami termasuk wali kota juga bicara sangat prihatin. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban-korban yang seperti itu. Jadi kami sangat perhatian kepada anak, Bu. Boleh Ibu datanglah ke Tarakan supaya bisa menyelesaikan 2-3 persoalan juga yang ada di sini. Ya kami tunggu Ibu dengan memberikan konsep-konsep yang baik untuk kita terapkan bersama di Kota Tarakan. Jadi untuk selanjutnya masalah sistem pembelajaran itu sudah kita rancang melalui pengawas sekolah, kepala sekolah, kita kumpul di sini Bu untuk mengenai pembelajaran di masa pandemi. Saya sampaikan tadi itu yang memang ada hal lain dan mungkin juga tidak sampaikan poinnya sudah kita dapat, kemarin bahwa almarhum itu kan hidup bersama dengan bapak tirinya karena ibunya sudah nikah. Dia bersaudara itu 2 Bu, 1 perempuan, 1 laki. Baik Pak Tajudin, poinnya sudah kita dapat. Yang almarhum ini yang tidak bisa lagi ditolerir orang tuanya. Sebaiknya tidak mengungkap ya pribadi gitu. anak ya. Tolong TV One juga tidak mengungkap pribadi anak ya. Sepakat Ibu kan Retno, ini tanggung harus jawab kita melindungi bersama hak untuk melindungi ya. anak. Ibu Retno, sepakat soal itu. Kita ke Iya, Mbak Sani. betul. Kami sepakat Bu Betul. Retno, Baik. kami sepakat tidak Ya jangan mengungkap, jangan Pak Tajudin, mengungkap poinnya sudah kita terima dengan jelas, sudah pribadinya. kami cerna dengan jelas. Kita ke Mbak Sani. Mbak Sani, ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya guru, tapi ada orang tua, ada anak juga, dan juga masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Saran dari psikolog seperti apa ke depannya agar kejadian ini tidak berulang kembali. Sekarang gilirannya Mbak Sani, Pak Tajudin, mohon maaf durasi kita terbatas. Giliran Mbak Sani, Mbak Sani, Ya, Pak silakan Mbak Tajudin, Sani. kita berikan kesempatan kepada Mbak Sani terlebih dahulu. Ya, jadikanlah peristiwa ini, kejadian ini adalah terakhir. Jangan lagi ada korban anak lain yang melakukan hal yang sama karena tekanan atau beban dari sekolah. Mereka ini memiliki hak hidup tadi yang untuk harus kita memang perjuangkan sampai titik akhir. Apalagi metode saat ini terkadang memakai metode ancaman, ya, di mana untuk meningkatkan motivasi anak, mereka justru diancam tidak naik atau tidak lulus. Itu menambah beban anak menjadi sangat frustasi atau putus asa. Bahkan malu mungkin ketika mereka tahu bahwa mereka tidak akan lulus. Mari kita ganti metode ini dengan metode yang lebih positif. Berikanlah semangat kepada anak secara positif. Berikanlah perhatian, affection. Berikan satu semangat baru atau masa depan yang lebih cerah kepada anak sehingga anak juga menjadi optimis untuk menggapai semua permasalahan yang ada. Terutama tadi orang tua dan guru harus bekerja sama. Ketika anak tidak belajar atau hanya bermain, jangan ada judgement bahwa mereka itu melarikan diri atau malas. Itu tidak bisa dibenarkan. Bukalah komunikasi 2 arah dari hati ke hati. Kita harus mendeteksi apakah yang terjadi pada anak secara mental, karena kadang-kadang mental itu kita tidak tahu ketika kita tidak membuka komunikasi itu sendiri. Dan guru termasuk di sini adalah jadikanlah sistem pengajaran yang sangat positif sehingga anak pun bisa optimis dalam menjalankan beban yang mereka hadapi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dalam pembelajaran jarak jauh ini yang tidak mudah dan harus penyesuaian yang secepat mungkin dalam belajar mandiri seperti ini.
Baik, ada banyak masukan dan juga kritik. Terima kasih Mbak Sani dan juga tadi ada Bu Retno dan juga Pak Tajudin. Kita mengharapkan ini adalah kejadian yang terakhir dan tidak akan terulang lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas informasinya dan dalam dialog di Kabar Petang.